Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selawat salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pendekatan menulis berdasarkan kepemilikan sumber daya yang kita miliki. Jadi sebelumnya kita bahas tentang bagaimana pendekatan menulis berdasarkan struktur dari penulisan kita. Kali ini saya mau bahas tentang bagaimana kita menulis berdasarkan pendekatan penggunaan alat, kemudian ketersediaan data mentah dan lain sebagainya. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu faktor keberhasilan kita melakukan pekerjaan adalah bagaimana mengelola pekerjaan itu sendiri. Jadi seperti teori dasar manajemen, kita rencanakan, kita organize, dan kita arahkan, kemudian kita kendalikan pekerjaan kita sampai bisa lebih berhasil. Jadi ketika menulis, jadi saran saya ini pendekatan saya ketika menulis, saya gunakan data-data personal saya. Contohnya adalah data-data tugas kuliah waktu S2, S1, kemudian hasil-hasil laporan penelitian, PKL, skripsi, KKN, dan penelitian saya sendiri. Tentu penggunaan data-data PKL, skripsi, tesis, atau disertasi bimbingan kita, skemanya harus kita ketahui dulu, kesepakatan dengan mahasiswa yang bersangkutan atau pembimbing yang terlibat dalam proses bimbingan itu. Jadi tidak mengantisipasi adanya konflik interest ke depannya. Saya sarankan selanjutnya adalah kita perhatikan sampel paper. Jadi salah satu langkah mudah adalah kita belajar dari apa yang contoh yang sudah ada. Jadi beberapa sampel paper kita analisis strukturnya, contoh kontennya, kemudian format penulisannya akan lebih mempermudah kita. Jadi ada guidance jelas. Selain manual tutorial book yang sudah ada, yang banyak sekali beredar di internet, kemudian di setiap penerbit mereka ada sampel bagaimana mendidik dari penulis itu sendiri sesuai dengan keinginan standar masing-masing penerbit. Dan terakhir adalah template, itu yang data ini. Selanjutnya saya sarankan Bapak Ibu menggunakan reference management software seperti EndNote, Mendeley atau Zotero dan lain sebagainya. Saya rasa silakan lihat di internet, banyak sekali software free atau yang berbayar dan terkait dengan pengelolaan manajemen citasi ini. Insya Allah akan sangat membantu. Selanjutnya adalah silakan tidak Ibu gunakan sumber daya database dari Sinta. Jadi silakan di situ, insya Allah alhamdulillah sudah banyak contoh-contoh paper berbahasa Indonesia yang diinjek di Indonesia, kemudian ResearchGate. Jadi salah satu sumber database ilmiah yang gratis selain DOAJ, PDF Drive dan lain sebagainya. Dan tentunya Google Scholar sangat membantu bagaimana kita melihat sumber-sumber atau mencari penelusuran terkait dengan sumber pustaka. Dan ini yang juga yang perlu kita perhatikan, bagaimana sistem pengindekan secara internasional. Dari di nasional kita ada Sinta, tapi di nasional ada yang berputasi, ada Scopus, kemudian ada Web of Science. Nah, kita juga harus bedakan antara Scopus sama Skimago. Yang kita harus ketahui bahwa Scopus itu lembaga pengindeks dan Skimago itu lembaga peranking. Begitu sebaliknya dengan
Web of Science dengan Clarivate Analytics-nya sebagai lembaga ranking. Kemudian satu hal yang Bapak Ibu harus perhatikan adalah adanya isu terkait dengan predatory publisher dan predatory jurnal. Jadi silakan Ibu diklik di internet, cari daftar-daftar predatory publisher dan jurnal yang dirilis oleh Mr. Bell dari di internet. Silakan, ada banyak itu. Jadi jangan sampai kita mempublikasikan hasil karya kita tersangkut dengan isu-isu predatory jurnal. Apalagi di Indonesia, salah satu parameter penilaian TIPTI adalah daftar predatory dari Bill ini. Dan selanjutnya ketika menulis, tentu saja gunakan tool-tool gratis yang bisa membantu kita, khususnya dalam penulisan bahasa Inggris seperti Macmillan Dictionary, Google Translate, dan lain sebagainya. Ada Ginger yang kita bisa, Ginger dan Grammarly, kita bisa akses akun gratis kaitannya dengan kesalahan typo error. Dan terakhir Turnitin, jadi salah satu software pemeriksaan similarity index, atau mungkin ada software similarity index yang gratis yang kita bisa dapatkan dari internet. Jadi kita ramu penggunaan banyak sumber daya di internet ini. Selain ketika menulis, Bapak Ibu bisa menggunakan Microsoft Word atau LaTeX, terserah nanti sesuai dengan situasi dan kondisi. Gunakan software yang sesuai. Jadi untuk membuat diagram, Ibu bisa menggunakan Microsoft Excel, kemudian membuat gambar dengan Microsoft Visio atau Paintbrush yang ada di OS Windows. Jadi gunakan dengan semua sumber daya, kita rencanakan sedemikian rupa, kemudian kita organize, kita atur, kita arahkan dalam satu pekerjaan penulisan, kemudian kita arahkan sesuai dengan fungsi masing-masing, dan terakhir kita kendalikan bagaimana proses pekerjaan penulisan itu bisa lancar. Jadi mungkin ada keluhan dari Bapak Ibu yang sekiranya masih kurang dalam penggunaan teknologi, tapi satu hal yang saya bisa sampaikan adalah kemampuan kita melek informasi itu, information literacy, itu adalah menentukan keberhasilan kita menulis secara ilmiah. Bagaimana kita mencari informasi, mendapatkan informasi melalui Google, itu sangat membantu keberhasilan dalam menulis. Insya Allah, knowledge semua ada di internet, teman. Pertanyaannya bagaimana kita mencari dan memanfaatkannya, belajar dan menggunakannya untuk keberhasilan proses penulisan kita. Demikian pendekatan pengelolaan kita menulis berdasarkan pemilikan sumber daya kita. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.